Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini kita kembali mendatangi tanaman Mas Sulung yang menggunakan benih tajuk GY yang saat ini usianya 32 HST kurang lebih 32 HST, karena beliaunya Mas Sulung kerja, jadi kita datang ke sini sama Mas Yusuf Wijayanto, sang kameramen dari Gusman Bojonegoro. Di sini agak sedikit saya jelaskan bahwasanya ini tanaman sudah dipupuk 3 kali dari benih 90 kilo. Ini biasanya habis 1 kintal 20, cukup ditanami 90 kilo cukup. Kenapa? Benihnya kecil-kecil menggunakan Labuan 3. Waktu itu pupuk pertamanya cukup menggunakan Ponska Plus, itu dikasih 30 kilo, itu umur 10 HST. Terus umur 22 HST dipupuk lagi menggunakan NPK yang dimix NPK 16 dimix dengan fosfatnya menggunakan SP26. Jadi NPK-nya 20 kilo, SP-nya itu 10 kilo, 30 kilo. Jadi untuk pupuk pertama 30, pupuk kedua 30, dan kemarin ini baru kemarin dipupuk lagi menggunakan NPK Grower 20 kilo dimix dengan Kamas 10 kilo. Jadi ini sudah habis pupuk 90 kilo dari 90 kilo benih. Ini tanaman jarang kita lihat karena memang kesibukan Gusman Bojonegoro cenderung ini kurang anakan. Ini tanaman kurang anakan, nanti akan kita kasih masukan ke orangnya untuk nyepre KNO 3 kristal dimix dengan gandasil buah. Untuk dosisnya KNO 3 kristalnya 5-7 sendok makan dimix dengan gandasil buahnya. Untuk yang pertama nanti kita suruh kasih 1 sendok makan. Nanti untuk 3 hari berikutnya display lagi dikasih gandasil B-nya 2 sendok makan. Kemungkinan besar akan saya suruh 3 kali penyepraian nanti menggunakan KNO 3 kristal dan dimix dengan gandasil buah. Untuk yang ketiga nanti KNO 3 kristal tetap menggunakan 5-7 sendok makan dimix dengan 2 sendok makan. Tujuan untuk gandasil buahnya itu untuk merangsang pengumbian. Kalau KNO 3 kristalnya tujuannya untuk memperbanyak anakan. Untuk batangnya ini sudah lumayan besar, saya yakin ini akan jadi tanggung besar. Ini bagian satu-satunya tanaman yang terhindar dari serangan hujan campur angin yang kemarin. Rata tanaman di wilayah sini karena ada hujan campur angin, rata-rata daunnya itu rusak, ada yang patah, ada yang keluar warna putih-putihnya daunnya karena ada hempasan angin yang disertai hujan. Alhamdulillah untuk tanaman Mas Sulung lolos dari itu semua. Saya kemarin tanya ke Mas Sulung gimana tanaman sampean, karena banyak tanaman orang-orang itu muncul masalah setelah adanya hujan campur angin, dan Mas Sulungnya jawab alhamdulillah tanaman saya aman dari itu. Dan untuk keseluruhan ini sampai saat ini belum ada tanda-tanda jamur. Ini fungisidanya pertama menggunakan red bell, ini jarang dispray loh guys. Saya tahu itu Mas Sulung itu juga agak males guys. Jadi kebluk juga, kebluk itu bahasa Bojonegoronya itu bangunnya siang. Jadi sampai 1 bulan ini baru dispray 3 kali menggunakan azoxystrobin dimix dengan metomil. Itu yang pertama itu umur sekitar 15 HST, umur 22 HST itu dispray pakai obat pabrikan apa gitu untuk ulat. Kalau untuk jamurnya ini menggunakan M23 dari Gusman Bojonegoro. Jadi sampai saat ini umur 1 bulan masih menggunakan M23. Kita doakan semoga tanaman Mas Sulung ini lolos dari hantaman hujan ataupun terik matahari. Jadi lolos seleksi, aman sampai finish. Ingat,
Untuk fungisidanya Mas Sulung ini menggunakan M23. M23 itu produk dari Gusman Bojonegoro, satu produk ada bakterisida dan fungisidanya. Cukup beli satu produk M23 itu sudah ada bakterisida dan fungisidanya. Untuk bisa mendapatkan produk unggulan dari Gusman Bojonegoro, bisa kunjungi TikTok Gusman Bojonegoro. Bisa lewat Lazada, bisa lewat Shopee. Ketik Gusman Bojonegoro, nanti muncul tokonya Gusman Bojonegoro, dan setiap malam habis Isya kurang lebih jam 7 atau jam 7.30, 19.30 jadi malam itu Gusman Bojonegoro selalu live TikTok, dan di situ sudah tersedia keranjang kuning. Jenengan-jenengan semua bisa belanja di situ. Banyak diskon di situ. Oke, kita kembali ke tanaman Mas Sulung. Ini yang harus dilakukan oleh Mas Sulung tidak lain dan tidak bukan harus selalu mengontrol, menjaga supaya tanaman ini pH-nya tidak drop. Di bagian sana guys, di satu bedeng itu pernah kalau lihat video saya sebelumnya itu yang satu bedeng itu kena obat herbisida kontak. Mereknya Noxon kalau tidak salah. Cuman alhamdulillah ketolongnya habis kena herbisida itu. Habis itu sorenya hujan, malamnya hujan, sampai hujan 4 kali. Jadi tertolong itu. Terus yang langsung terkena itu memang kita tidak bisa nolong. Ada gerombol-gerombol seperti itu. Kalau yang lainnya langsung saya instruksikan ke Mas Sulung untuk membeli kalsium karbonat CaCO3. Pemikiran saya, logika saya, karena herbisida itu sifatnya asam. Makanya saya suruh beli kalsium, disebar kalsium. Alhamdulillah tanamannya saat ini menyamai tanaman yang tidak terkena herbisida. Satu bedeng saya suruh kasih kalsium 40 kilo, satu karung yang itu 40 kilo. Kalsium karbonat CaCO3. Alhamdulillah tertolong. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua yang ada di sini, ingat bahwasanya kualitas benih itu sangat menentukan panen dan tidaknya tanaman sampean. Hampir 75% di wilayah sini yang menggunakan benih asal-asalan, walaupun awalnya tumbuhnya bagus, tapi endingnya rata-rata kurang bagus. Ada tanaman yang setak, ada tanaman yang pucuknya kuning, ada tanaman yang terserang jamur. Besok akan kita konten tanaman Mas Mualim yang menggunakan benihnya sendiri. Saya yakin juga kurang bagus. Padahal dari awal sudah saya ngerekom jangan pakai benihmu sendiri. Pakailah benih yang kita ambil dari Nganjuk. Nanti kualitasnya beda karena saya sudah mempraktekkan itu semua. Wong bahwasanya saya pernah beli benih dari Nganjuk itu masa dormansi 1 bulan, saya simpan di Nganjuk 50%, yang saya bawa ke Nganjuk 50%, yang saya bawa pulang ke Bojonegoro 50%. Sama-sama benih dari Nganjuk. Setelah 4 bulan yang dari Nganjuk saya bawa pulang ke Bojonegoro, terus saya tanam di satu tempat. Tumbuhnya lebih cepat yang saya bawa pulang ke Bojonegoro. Tapi endingnya kualitas panennya kalah dengan yang disimpan di Nganjuk. Kalau tumbuhnya lebih cepat yang disimpan di Bojonegoro. Kenapa? Karena kelembapannya lebih tinggi daripada Nganjuk. Tapi untuk kualitas dan ending panennya itu lebih bagus benih yang kita simpan di Nganjuk. Jadi ini yang perlu diperhatikan, tanaman seperti ini mumpung masih umur 1 bulan, karena kurang anakan, itu bisa digenjot menggunakan KNO3 kristal, bisa menggunakan 5 sendok atau 7 sendok makan, bisa dimix dengan gandasil buah. Dan untuk menjaga supaya tanaman ini tidak gampang terserang jamur, air got, jika ada hujan tinggi, air got harus bersih dari air. Ini benar-benar saya tekankan untuk para petani biar paham. Jangan kok, Mas Gusman tanaman itu butuh air. Iya, tapi bawang merah itu tidak suka bersampingan dengan air, berdampingan dengan air. Kalau ada petani pemula biasanya punya tanaman bawang merah, tidak ada hujan sehari aja sudah bingung nyiram. Tanahnya terlalu lembab dan gampang terserang penyakit, tanamannya juga setak. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Untuk seminggu ke depan kita akan lihat perubahan dari tanaman Mas Sulung. Kalau batangnya saya anggap sudah memenuhi syarat.
ini insya Allah akan jadi super untuk tanaman ini. Dan ini bisa menjadi contoh untuk petani-petani sekitar. Bahwasanya benih yang kualitas itu menentukan keberhasilan tanami sampean dari tanam sampai menjelang panen, sampai pasca panen. Ingat itu. Jadi jangan asal tanam menggunakan benih yang asal-asalan. Tanam bawang merah itu perawatannya butuh modal yang gede. Jadi hati-hati untuk lahan dan pemilihan benih. Saya tekankan sekali lagi ini untuk orang-orang wilayah sini. Jadi jangan ngeluh habis tanam, tapi saat tanam sampean itu benar-benar harus paham bahwasanya pemilihan benih yang kualitas menentukan hasil panen sampean. Terima kasih untuk semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Yusuf Wijayanto tidak akan pernah minta maaf. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becik, ikuti terus konten-konten Gusman Bojonegoro supaya jenengan itu paham tentang gimana cara budidaya bawang merah yang baik dan benar. Insya Allah kita akan datang ke wilayah Rembang untuk minggu ini. Kita akan sidak tanamannya Pak Kepala Desa atau yang ada di Kecamatan Pamutan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.